Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, ya kan? Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita hari ini masuk pertemuan 8 karena minggu lalu kita sudah melakukan ujian tengah semester ya. Maka hari ini kita masuk pertemuan 8. Saya sudah siapin screen-nya. Kita lihat dulu pertemuan 8. Ya, mengenai problem dual ya. Problem dual yaitu suatu problem program linear ya yang bentuknya primal, maka problem primal dan problem dual mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, di mana problem yang satu dengan yang lain ya, problem yang satu dengan yang lain itu erat sekali ya. Maka yang pertama itu keduanya menggunakan koefisien yang sama, yang kedua mempersoalkan sumber-sumber yang sama tapi jawaban optimum berlawanan. Untuk lebih mudah, kita akan lihat satu contoh ya. Kalau dalam program linear ya, bentuk program linear itu adalah max f sama dengan 4x1 tambah 10x2 tambah 6x3 dengan kendala ya, kendala 1 ya, x1 tambah 2 x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 6. Kendala 2. 2x1 kurang x2 tambah 4x3 lebih kecil sama dengan 4. Ya kan? Ini kendala 3-nya. X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Ini harus lebih besar sama dengan 0, ya kan? Sehingga dari sini kita bisa tentukan problem dual ya. Bagaimana cara menentukan problem dualnya? Yang pertama itu kita lihat dulu. Kalau tadi dia di sini max F, maka di sini min. Ya, boleh pakai G, boleh pakai F juga, tapi ini nandanya berbeda, min G ya. Sama dengan untuk menentukan min G-nya, kita ambil dari nilai yang ini. Berarti 6x1 tambah 4x2. Oke. Selanjutnya, kendala satunya kita rubah. Ya. Rubahnya bagaimana caranya? Ini berdasarkan kolom ya. Kita tuliskan berdasarkan kolom, maka x1 tambah 2x2 karena dia ini ada x1 maka di sini x2 ya. Jadi lebih besar sama dengan ini, yang pertama ini 4.
yang ini kita baru kendala 2x1 dikurang x2 ya, lebih besar sama dengan 10. Dan kendala 3, oke, 3x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan 6. Kendala 4-nya x1, x2, x3, x4 ini lebih besar sama dengan 0. Oke. Sehingga dari persoalan problem dual ini kita akan menyelesaikannya. Nah, namun bentuknya dulu nih. Pada langkah 1 yang perlu kita pahami di sini adalah ya, langkah 1 yang perlu sama-sama kita pahami di sini adalah kendala 1. Mana kendala 1? Ya, kendala 1 ya. Kendala 1 ini akan kita ganti atau kendala 1 ini kita tambahkan X4. Kita tambahkan X4 di sini. Yang mana konstantanya konstanta sama dengan 0. Kendala 2 ya. Agar kita paham ini, kendala 2-nya ini itu ditambahkan B1 di mana konstantanya itu tak terhingga. Ya, tak terhingga. Oke. Sudah kita temukan hasilnya atau alurnya, maka kita lihat nih. Sehingga bentuknya kalau tadi dia maka bentuk dari max F-nya itu empat X1 tambah 10 X2 sebentar ya.
Ya, oke, kita lanjut yang tadi ya. Maka bentuknya jadi max F sama dengan 4x1 tambah 10x2 tambah 6x3 tambah 0x4 Oke. Dikurang 0 MB1 ya. MB1. Oke. Dengan batasan atau dengan kendala. Kita sebutnya kendala boleh, batasan boleh. Kendala satunya X1 tambah 2x2 tambah 3x3 tambah x4 sama lebih. Ini jadi lebih kecil 6 ya. Kecil sama dengan 6. Dan kendala 2. 2x1 kurang x2 oke. Tambah 4x3 tambah B1 lebih kecil sama dengan 4. Kendala 3-nya X1, X2, X3, X4, dan B1 lebih besar sama dengan 0. Oke. Kalau kita lihat dari hasil ini, ya, hasil ini yang akan kita selesaikan. Namun sebelumnya perlu kita pahamin kalau dalam penyelesaian ini di langkah kedua yang pada langkah keduanya bentuk matriks. Ya. Tadi yang dibentuk itu adalah matriks ya. 1, 2, 3, 1, 0 dan 2, minus 1, 4, 0, 1. Ini kalau kita perhatikan bila ini kita dapat dari yang ini. 1, 2, 3 ya. Oke. Dikalikan terhadap matriksnya X1, X2, X3, X4, dan B1. Maka hasilnya ini menjadi 6, 4. Baik. Bentuk yang paling selanjutnya itu kita akan menyelesaikan ini dalam bentuk tabel ya. Tapi yang perlu adik-adik pahami di sini adalah
bentuk ini kan kalau kita ambillah konkretnya seperti ini kan jadi lebih kalau dalam bentuk CM itu kan agak lebih susah kita memahaminya. Maka saya akan kasih satu contoh yang lebih konkret lagi supaya tidak sulit. Jadi gini, kalau tadi kan yang di CM itu bisa kita kerjakan tapi agak lebih sulit untuk kita pahami. Jadi contoh sederhananya seperti ini aja. Misalkan max F sama dengan 10x1 tambah 6x2. Ya. Ya. Dengan kendala satunya itu kita 5x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 10. Ya. Kendala 2, 4x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 12. Kendala 3, x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, nih. Untuk menyelesaikan dalam bentuk problem dual, kita mau selesaikan dalam bentuk pertemuan berapa? Kalau minggu lalu itu kita ada pertemuan 6 atau pertemuan 7. Ini dia. Jadi ini saja lebih mudah untuk menyelesaikannya daripada kita pakai yang di CF itu konsepnya sama, cuman kita cari cara yang paling mudah untuk menyelesaikan problemnya. 6 atau 7, mana yang lebih mudah 6 atau 7? Ya, 6 ya. Maka caranya tetap sama caranya. Jadi yang perlu kita tambahkan nanti adalah kita tuliskan max F sama dengan 10x1 tambah 6x2. Oke. 10x1 tambah 6x2. Ya. Kendala 1 kita tuliskan ke bawah tetap. Berarti 5x1 tambah 4, x1-nya jadi x2. Hasilnya 10 lebih kecil sama dengan 10. Kendala 2-nya 2x1 itu kan x2 ya, jadi x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 12. Kendala 3, x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini. Di sini yang saya maksud, apakah mau diselesaikan dalam bentuk pertemuan 6 atau 7? Maka kalau pertemuan 6, ya, kalau pertemuan 6 itu yang perlu kita tambahkan, jadi max-nya sama dengan 10x1 tambah 6x2 tambah 0x3 tambah 0x4. Kendalanya 5x1 tambah 4x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 10. Kendala 2, 2x1 tambah 3x2 tambah x4 .
lebih kecil sama dengan 12 dan kendala 3 X1, X2, X3 dan X4 lebih besar sama dengan 0. Ya, oke. Baru kita masukkan tabel 1 ya. Kita gambarkan tabel satunya. Tabel 1 masih ingat cara gambarnya kan? CJ basis H basis X1, X2, X3, X4, H yang masih dalam basis X3 dan X4 CJ kurang CJ. Oke. Untuk mengisikan baris 1, 2 kita isi kendala. Kami di sini 10, 6, 0, 0, dan 0. Harga X3 0, X4 0. 5, 4, 1, 0, 10, 2, 3, 0, 1, 12. Ini 3 ya. Oke. Untuk mengisikan baris 3-nya kalikan 5 kali 0, 0, tambah 2 kali 0, 0. 0 dikurang 10, min 10. 4 kali 0, 0, tambah 3 kali 0, 0. 0 dikurang 6, minus 6. Ini 0, 0, 0. Oke. Dari sini bisa kita ketahui mana freeport, ya, freeport dan NIP-nya. Ya. Ini freeport-nya. Freeport sama dengan 5, NIP sama dengan 2. Maka selanjutnya kita akan selesaikan baris tabel 2 ya dengan cara semua kolom freeport dibagi 5. Maka baris 1 dibagi 5. Nilainya berapa tadi? 5, 4, 1, 0, 10. 5, 4, 1, 0, 10. Dibagi 5. Sama dengan 1, 4/5, 1/5, 0, 2. Sekarang baris 2 ya. Baris 2-nya kita cari pakai NIJ baru sama dengan NIJ sama kurang buka kurung NIP kali NPJ baru. Tutup kurung. Mulai dari N11, N12,
N13, N14, N15. NIJ lamanya 2, ini 3 ya. 30112. 2, 30112 dikurang, buka kurung, NIP-nya tadi adalah 2, 2 kali NPJ barunya yang ini 1/4/5 1/502 sama dengan 2 kali 1 2, 2 kurang 2 0. 2 kali 4 8/5 8/5 dikurang 3 dikurang 8/5, ini harus per 5, berarti 15/5 ya kan. 15 dikurang 8 ya, 7/5. 2 kali 1/5 2/5, 0 dikurang 2/5 min 2/5. 2 kali 0 0, 1 kurang 0 1, 2 kali 2 4, 12 kurang 4 8. Nah, ini yang kita isikan pada tabel 2. CJ basis. Basis. X1, X2, X3, X4, A. JJ kurang CJ. 10, 6, 0, 0, 0. Oke. Ini tadi X1 sudah di dalam dan X4. X1 10, ini masih 0. Isikan barisnya 1/4/5, 1/5, 0, 2. Oke. Baru 0, 7/5, min 2/5, 1, 8. Ya, sekarang baris ketiga. 1 kali 10, 10, 10 kurang 10, 0. 4 kali 4/5 kali 10 berarti 40. Ya kan? Ini 0. Tambah 0 berarti 40/5 dikurang 6. 6 ini harus per 5 berarti 30. 40 dikurang 30, 10/5. 2. Ya kan? Ini 10 kali 1/5. 2. Ya kan? Kurang 0. Tadi tambah 0, 2, 2 kurang 0, 2. Oke, 10, 0, 0. 10 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Ini 0. 2 kali 10, 20. Tambah 0. Kurang 0. Tetap 20.
Maka reportnya berapa? Reportnya ini. Ya, report 7/5. NIP 4/5. Oke. Berarti yang kita mau selesaikan adalah kita lanjut tabel 3. Oke, baik adik-adik. Tabel 3 ini Anda jadikan post test. Ini Anda tabel 3-nya Anda selesaikan, ini yang jadi post testnya. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan 9. Mudah-mudahan semua tidak ada kendala. Ya, itu aja. Terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita.